Shalom, selamat pagi brother dan sister di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Salam kenal, aku Ben dari Bandung. Kita jumpa lagi dalam acara Coffee Morning with God. Nah, pada pagi hari ini aku ingin sharing sama bro and sis semua dengan tema I Confess. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu yuk. 1, 2, 3, yes. Pria sejati, yes, yes, yes. Young man, yes, we can. Bro and sis, masa sekarang ini di mana kita masih dalam masa pandemi, banyak sekali dari kita yang terkena dampak. Mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya, mungkin ada yang jadi kehilangan pekerjaan. Pokoknya segala masalah datang silih berganti, pergumulan datang selalu, dan terkadang semua masalah, pergumulan, dan tekanan yang ada saat-saat ini menjadi membuat lupa siapa diri kita ini sebenarnya. Sehingga mungkin sekali di antara kita udah terjatuh dalam dosa lagi. Mungkin dosa emosi, mungkin ada dosa percabulan, mungkin ada dosa terhadap orang lain, atau mungkin juga kita kembali melakukan dosa-dosa di hidup kita yang lama. Nah, sebagai alumni Young Men dan CFM yang udah tahu kebenaran, kita berkomitmen untuk berubah menjadi manusia kuat. Akan tetapi banyak dari antara kita yang gagal untuk menjadi manusia kuat itu karena kita mengabaikan perintah untuk mengakui dosa. Mungkin kita sadar untuk mengakui dosa. Berulang kali kita mengakui dosa-dosa kita sama Tuhan. Dan Tuhan pasti selalu ampuni dosa-dosa kita. Tapi mungkin saja kita kembali terjatuh dalam dosa yang sama. Sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Dan selalu merasa nggak layak. Dan selalu merasa berdosa dalam keadaan apapun, bro and sis. Di dalam Mazmur 32 ayat 5 tertulis, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku." Kita perlu melakukan pengakuan dosa dengan sungguh-sungguh dan dengan niat untuk bertobat. Akui seluruh kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh terlepas dari rasa nggak layak dan selalu merasa bersalah. Sehingga Tuhan boleh kasih sukacita baru buat hidup kita. Lalu diperlukan juga, bro and sis, pengakuan yang penuh hikmat kepada mereka yang mungkin menjadi korban perbuatan kita. Mungkin mereka yang menjadi korban dosa-dosa kita. Dengan mengaku dosa, kita berarti udah jujur di hadapan Allah dan sesama kita, dan terbuka buat kepada mereka. Namun setelah mengaku dosa, kita jangan menjadi manusia tomat, yaitu manusia yang tobat lalu kumat lagi melakukan dosa. Nah, kita sudah diberi kesempatan baru oleh Tuhan. Masihkah kita mau mengecewakan Dia atas kesempatan yang udah diberikannya kepada kita? Jika kita sungguh-sungguh mau bertobat, mengaku dosa, kita sudah semakin belajar untuk menjadi manusia kuat, untuk semakin rendah hati dan mau mengasihi sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita saat ini, mungkin kita dihadapi berbagai masalah yang menyebabkan kita malah lari dari Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan, dan malah menggunakan kekuatan kita sendiri. Sehingga pada akhirnya mungkin kita jatuh pada dosa kita sendiri. Mungkin kita nggak bisa mengasihi sesama saat-saat ini. Sehingga banyak sekali sesama di sekitar kita yang menjadi korban atas dosa-dosa kita. Maukah kita bertobat, juga mengakui segala dosa kita, dan bila memungkinkan menerima sakramen pengakuan dosa? Maukah kita kembali ke jalan yang benar, termasuk berrekonsiliasi dengan sesama yang menjadi korban dari dosa kita? Bro and sis, saya mau berbagi sedikit sharing kesaksian. Masa sulit awal pandemi sekitar bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 kemarin membuat saya cukup tertekan, di mana dalam pekerjaan terutama waktu itu bisa dibilang saya menjadi overtime work. Kerja itu lebih dari seharusnya. Namun masih tetap terkena pemotongan salary yang cukup besar. Nah, karena ada potongan-potongan salary, sedangkan saya harus mempersiapkan pernikahan saya harus perlu banyak menabung, saya jadi mudah emosi, saya jadi cukup sulit untuk bersyukur masa-masa itu. Padahal Tuhan masih kasih berkat gitu.
Saya masih ada salary walaupun kepotong. Di sini saya sama sekali sulit sekali untuk bersyukur, tetapi lebih banyak bersungut-sungut. Padahal saya sadar, sampai saat ini kalau saya masih sehat, saya dijauhi dari segala sakit penyakit, terutama saya belum pernah sama sekali namanya kena corona, itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Tapi saya nggak bisa syukuri itu. Nah, suatu ketika saya sadar bahwa saya kembali jatuh ke dalam dosa lama saya, yaitu mudah emosi dan selalu bersungut-sungut. Saya meminta ampun sama Tuhan. Saya memutuskan untuk minta ampun saat itu juga dan bertobat. Untuk menyempurnakan pertobatan saya buat janji dengan seorang romo waktu itu. Dengan protokol kesehatan, saya minta sakramen pengakuan dosa. Saya akui segala dosa-dosa saya dan puji Tuhan, saya minta ampun pada Tuhan. Dan melalui komitmen saya yang baru ini, saya bertobat. Saya boleh terima sukacita baru saat itu. Ada sebuah damai sejahtera, sukacita, kelegaan baru, dan beban yang terlepas dan lebih plong dari sebelumnya ketika saya mau bertobat menerima sakramen pengampunan dosa itu. Dan jujur, mungkin sampai saat ini saya masih ada emosi, tapi nggak terlalu emosi seperti masa-masa sulit kemarin itu. Dan selalu ada kesempatan dan sukacita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bro and sis, mungkin kita juga pernah kembali melakukan dosa. Tapi sebagai alumni Young Men dan CFM yang sudah tahu kebenaran, apakah kita masih mau dengan rendah hati mengakui segala dosa kita, kesalahan kita, dan masihkah kita mau untuk menerima sakramen pengakuan dosa? Jika kita tahu kebenarannya, untuk menerima sakramen pengakuan dosa, mudah sekali bro and sis. Bro and sis bisa sekali untuk mungkin janjian dengan romo, untuk dengan protokol kesehatan untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Mari kita semua kembali kepada Tuhan, kembali berrekonsiliasi dengan Tuhan dan juga sesama di sekitar kita. Keputusan ada di tangan kita sendiri, apakah kita mau hidup berdampingan dengan dosa, dengan seluruh rasa bersalah dan tidak layak, ataukah kita mau kembali menjadi manusia kuat yang taat pada kebenaran dan hidup penuh kasih. Saat kita mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil, bro and sis. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan membentuk kita menjadi manusia baru lagi. Mari kita tutup dalam doa saat ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau boleh kasih kami suatu sapaan baru daripada Engkau. Tuhan, mungkin sampai saat ini kami sudah kembali jatuh ke dalam dosa-dosa lama kami. Mungkin kami sudah kembali melakukan dosa-dosa yang gak berkenan di mata-Mu. Tapi Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau sendiri yang saat ini boleh kasih kami sentuhan Engkau. Kami mau akui segala dosa-dosa kami, kesalahan kami, dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami. Ampuni Tuhan segala rasa bersalah kami. Berikan kami sukacita baru, berikan kami kelegaan baru Tuhan. Kami mau kembali kepadamu, kami mau bersyukur buat setiap berkat rahmat yang Kau beri buat kami setiap pagi hari ini. Sampai hari ini Tuhan, kami hanya mau bersyukur buat segala kesehatan kami, buat segala pekerjaan atau mungkin keluarga kami yang masih ada di sekitar kami. Buat semua orang-orang yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau boleh turunkan berkat buat setiap kami, untuk segala aktivitas yang kami lakukan. Mungkin ada yang mau bekerja, mungkin ada yang mau melakukan usahanya, atau yang mungkin di antara kami ada yang mau menerima pengakuan dosa Tuhan. Biar Engkau yang lancarkan, biar Engkau yang beri berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu, melalui perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM, for His glory.